Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang hari ini tidak masuk siapa aja? Ada Juan. Keterangannya apa? Sakit. Terus kemarin saya sudah membagi kalian ke kelompok masing-masing ya. Apakah ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Ingat dulu materi pertemuan sebelumnya. Oke. Materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengubah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat bagaimana cara langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi? Menentukan jangkauan, Terus menentukan panjang kelas, mendata frekuensi menggunakan torus. oke. Mendata frekuensi menggunakan terus berarti ada 4 langkah. Nah, selain rata-rata, pernahkah kalian menjumpai kata lain yang memiliki arti sama tapi penyebutannya beda? Ya. Selain kata rata-rata, biasanya disebut dengan kata apa? Original. Yes, Iqbal. Mean. Oke. Nah, dari rata-rata ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sebutkan contoh manfaat dari rata-rata yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Untuk menghitung nilai rata-rata rapot yang menentukan juara 1, 2, 3. Oke, untuk nilai raport di juara 1, 2, dan 3. Silakan. Rata-rata di sekolah futsal siswa yang mengikuti ekstra kurikuler seperti futsal Ya. atau bermain basket. Oke. Manfaat dari penggunaan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa yang dikatakan Ismail tadi, kalau di dunia sekolah rata-rata biasanya digunakan untuk nilai di masing-masing mata pelajaran. Kalau di dunia kerja, biasanya perusahaan itu akan menampilkan datanya dalam rata-rata pengeluaran, rata-rata penghasilan. Pembelajaran kita hari ini, kita akan menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mean data kelompok. Kalau di SMP kita hanya mengenal rata-rata data tunggal. Kalau di SMA datanya sudah dalam bentuk kelompok. Pokoknya penilaiannya saya ambil dari penilaian kelompok dan juga penilaian individu. Kalau penilaian kelompok yaitu dari hasil proyek kalian nanti sama presentasi. Kalau penilaian individu seperti keaktifan tadi ya, yang angkat tangan, menjawab, itu ada poin individunya. Nah, kita cross check jawaban kalian tadi ya. Obesitas itu kegemukan, tapi tidak setiap orang gemuk itu obesitas. Oke. Dikatakan kalau dia obesitas jika ada penumpukan lemak yang sangat tinggi. Obesitas ini terjadi karena asupan kalori lebih besar dibandingkan aktivitas fisiknya. Gimana sih kita caranya mengukur obesitas? Kita bisa menggunakan indeks massa tubuh atau kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah basal mass index. Ya, singkatannya adalah BMI. Rumusnya berat badan dibagi dengan tinggi kuadrat. Saya minta tolong Iqbal. Berat badan kamu berapa, Bang? Siap 65 kan? 65. Oke, tinggi badannya 163. 1,63. Oke. Kita lihat berarti Iqbal termasuk berat badan berlebih. Yang lainnya kita coba siapa ya? Oh iya, Haikal. Berapa kan? Tinggi saya 168. Berarti ini 1,68. Berat badannya 55. Oke, kita lihat. Oh, ternyata Haikal berat badannya normal ya. Nah, sekarang kita lihat BMR. Ini adalah metabolisme kebutuhan kalori harian kalian untuk mengukur kebutuhan kalori harian. Jadi, untuk berat badan segitu dan tinggi badan segitu, kalori yang dibutuhkan untuk makan satu hari itu berapa? Nah, jadi dari sini kita bisa mengukur apakah kamu mau mempertahankan berat badan, apakah kamu mau berat badannya itu berkurang atau mau ditingkatkan. Nah, terus ini
Kalau sudah ada datanya, kalian cari BMI-nya, kemudian kalian bentuk dalam tabel distribusi frekuensi dan dicari rata-ratanya. Kemudian yang terakhir adalah tolong dari rata-rata nanti kan ketemu ya, ambil satu sampel orang di kisaran rata-rata, satu orang di atas rata-rata atau yang obesitas, satu orang di bawah atau yang kekurangan berat badan untuk dicari BMR-nya. Kalau sudah ada BMR-nya, kebutuhan kalori hariannya, kalian buat rancangan menu diet untuk mereka. Rancangan menu dietnya yaitu makan pagi, makan siang, sama makan malam. Saya dengan angkat tangan. Menyelesaikan proyek ini kan lama ya waktunya ya. Kalau misalkan kita buat ini 1 minggu, cukup nggak? Cukup ya. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya sudah siap untuk presentasi, oke? Sekarang saya kasih waktu sampai nanti akhir pembelajaran ya, sampai 2:30 kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Silakan berdiskusi kelompok. Berat badan 55 dan saya tidak pernah olahraga karena tidak sempat. Istirahat? Yes. Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke, kita sudah jam 2:30 ya. Untuk kelanjutan proyek kita nanti, silakan ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk data yang sudah kalian cari tadi di setiap kelas-kelas sama warga sekolah yang lainnya itu diolah dulu di rumah, dicari BMI-nya. Kemudian pertemuan selanjutnya saya cross check apakah sudah benar kalkulator kalian, apakah sudah fix. Nah, nanti jangan lupa ditulis agenda kegiatannya setiap kalian melakukan progres. Misalkan hari ini kamu kasih keterangan ngapain aja, tanggal berapa. Kemudian di pertemuan selanjutnya juga ditulis kegiatanmu apa, dilakukan tanggal berapa, dan siapa yang kebagian tugas untuk mengerjakan. Paham ya? Belajar ini apa? Dapat pelajaran. Dapat pelajaran apa? Iya, tadi kita fisika rata-rata, rata tunggal, dan rata kelompok. Gitu ya. Jadi ada belajar mean, ada belajar
hingga kita pelajari di proyek kali ini. Nah, kalian lihat ini dulu. Yang bisa nanti tolong angkat tangannya. Lebih absen 29. Dari kesimpulan proyek kali ini yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, kita dapat mengumpulkan data-data. Yang pertama, data tinggi badan dan berat badan di warga Semarwa di sekolah ini. Yang kedua, kita dapat mengolah data itu untuk kita cari data orang yang obesitas, normal, atau kekurangan berat badan. Dari kesimpulan yang dipelajari hari ini, kita bisa mengetahui cara menghitung kalori atau defisit kalori dan menentukan menu makan apa yang bisa dimasukkan ke dalam menu diet. Terima kasih Iren. Oke, buat yang nomor 1 kita total poin keaktifan. Nah, yang kemarin saya beri stiker seperti ini, stikernya jangan disumbangkan ke temennya. Nah, untuk yang hanya oke, berarti poinnya 5. Kalau jempolnya 1 poinnya 10, jempol 2 poinnya 20. Nah, silakan di total. Saya masukkan ke nilai pribadi ya. Nah, sekarang kita akan ada tes formatif dulu. Buat buku dan juga perlengkapan di atas meja silakan dimasukkan kolong. Sediakan 1 lembar kertas. Buat tesnya ini tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan bercontekan. Jangan lupa mencontek itu dosa. Waktunya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya berterima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian. Kemudian bagi yang belum aktif untuk pembelajaran hari ini, dicoba untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi kalian. Silakan ketua kelas disiapkan. Karuna, attention. Ready. Thank you. Nice to meet you. Alice. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai.